asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pada suatu malam di bulan Ramadan, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunaikan sholat tarawih dan tadarus bersama sahabat, tanpa beliau senyum-senyum sendiri. Hingga sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ada apa gerangan senyum-senyum sendiri?" Kata Nabi, "Kalian ingin tahu?" "Iya ya Rasul." Lalu Nabi menerangkan, "Saya baru saja ditunjukkan oleh Allah di padang mahsyar ada seorang Nabi yang masuk surga sendirian tanpa umat. Nabi Adam masuk surga membawa umatnya 40. Nabi Ibrahim membawa umatnya 800. Nabi Musa membawa umatnya 120.000. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperkirakan 12 miliar. Ini ada Nabi masuk surga sendirian. Di satu sisi aku senang, kata Nabi, seorang Nabi masuk surga. Tapi anehnya masuk surga sendirian, tidak membawa umat, bahkan membawa pedang seperti preman. Ini yang membuat Nabi senyum-senyum sendiri. Nabi tawarkan kepada para sahabat, ingin tahu kisahnya? "Iya ya Rasul, inilah Nabi yang bernama Sam'un al-Basri." Sam'un al-Basri adalah muridnya Nabi Isa. Nabi Isa alaihi salatu wassalam punya murid 12 yang dikenal dengan nama kaum Hawariyun. Semuanya muslim. Jadi kalau muridnya muslim, mana mungkin gurunya non-muslim? Pasti muslim. Dan salah satu muridnya ini dari kalangan Bani Israel diperintahkan oleh Allah, ditugaskan untuk dakwah di negeri Romawi kuno, negeri yang semua penduduknya dan rajanya menyembah berhala. Dan ini dilakukan sendirian. Hampir setiap hari selalu terjadi peperangan sendirian melawan ribuan tentara Romawi kuno. Oleh karena itu Allah bekali Sam'un al-Basri dengan 2 mukjizat. Yang pertama, mukjizatnya berupa pedang. Pedangnya kecil tapi kuat, dibuat dari rahang unta, namanya Liha Jamal. Dan kekuatan pedang ini dapat digunakan untuk mengiris benda apa saja. Beda dengan pedang sekarang, beda dengan pisau sekarang yang hanya bisa motong roti, nggak bisa motong daging, hanya bisa motong daging, nggak bisa motong tanaman. Ini pedang serba bisa. Bahkan ketika Sam'un al-Basri haus, dengan pedangnya bisa mengeluarkan air dan langsung bisa diminum seperti cangkir. Dan kekuatan
ketiga yang selalu digunakan dalam peperangan, pedang ini sekali tusuk 1000 tentara Romawi tewas. Jadi nggak perlu tebas satu, tusuk satu, bebas satu, potong satu kali tusuk 1000 tentara Romawi semuanya tewas. Inilah yang membuat Kaisar Romawi menjadi gusar, kehabisan akal bagaimana cara melumpuhkan Samsun Al-Ghazzi. Dicari-cari akal, ketemu ada celah, di mana celah ini adalah kelemahannya. Siapa celahnya? Istrinya. Yang istrinya ini masih kafir, belum muslim, namanya Delilah. Maka didekatilah istrinya, ditawari dengan berbagai fasilitas negara, dikasih gaji pokok, dapat tunjangan sertifikasi, tunjangan struktural, dapat bansos, MPG, emas, perak, berlian, rumah, kendaraan dinas. Maka tertarik istrinya dan siap berkhianat menyerahkan suaminya Samsun Al-Ghazzi kepada kerajaan. Maka dibuatlah rencana. Malam itu Samsun Al-Ghazzi memang tiap malam rajin sholat. Maka beliau tidak tidur. Istrinya menunggu kapan tidur, tapi tidak tidur, malah tertidur. Malam pertama gagal bagi istrinya. Malam kedua dicoba lagi, dan kali ini berhasil. Maksudnya berhasil menungguin Samsun tertidur. Maka diikatlah tangan dan kakinya dengan tali yang amat kuat. Ketika kaki dan tangan diikat, Samsun terbangun, lalu bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, apa yang engkau lakukan?" Jawab istrinya, "Hanya sekedar ingin tahu saja berapa kekuatan suamiku." Maka dengan satu teriakan saja, tambang yang kuat putus seketika. Malam kedua gagal. Dicoba lagi pada malam yang ketiga. Kali ini tidak pakai tambang, tapi pakai rantai besi. Dan ketika diikat tangan dan kakinya, Samsun terbangun juga. Dan tanya lagi, "Untuk apa istriku?" Istrinya jawabannya juga sama, "Hanya ingin sekedar tahu seberapa kekuatan suamiku." Maka dengan satu hentakan saja rantai besi yang kuat putus juga. Malam ketiga juga gagal. Istrinya tidak putus asa. Sampailah pada malam yang keempat, istrinya tidak mengikat lagi tangan dan kakinya, tapi ngajak bincang-bincang. "Wahai suamiku, sungguh hebat kekuatannya. Aku khawatir kalau ada orang yang tahu kelemahannya, nanti dimanfaatkan untuk menangkap suamiku. Sekiranya tidak keberatan, tunjukkan kelemahannya di mana agar aku bisa menjaga rahasianya." Samsun tidak sadar, kemudian cerita kelemahannya pada kekuatan rambutnya, mukjizat yang kedua rambutnya. Dan dengan kekuatan rambutnya inilah digunakan untuk mengikat tangan dan kakinya beserta lehernya ketika Samsun tidur. Maka begitu terbangun, sekuat tenaga apapun Samsun mengeluarkannya tidak mempan karena saking kuatnya rambut itu. Maka terbengkelah Samsun Al-Ghazzi. Dan situasi seperti ini dimanfaatkan oleh istrinya untuk lapor ke kerajaan. Maka raja dengan bala tentaranya beramai-ramai menangkap Samsun Al-Ghazzi. Diarak, disyarat-syarat, sepanjang jalan disaksikan oleh masyarakat dan para tentara, dilempari batu, dilempari kotoran, dilempari telur busuk, dan sampai di pintu gerbang 2 gapura kerajaan besar, Samsun Al-Ghazzi dipendang. Terjadilah mutilasi. Matanya dicukil, hidungnya diiris, telinganya diiris, tangannya dipotong, kakinya dipotong. Jadi kasus mutilasi tidak cuma sekarang saja, di zaman dulu sudah ada. Malah pelakunya kerajaan, pelakunya raja. Ini dimutilasi dalam kondisi
kondisi yang sangat kritis, Allah kirimkan malaikat Jibril. Jibril tawarkan Sam'un, apa yang dia butuhkan? Tawarkan. Apa kata Sam'un? Ya Jibril, aku hanya ingin kembalikan kekuatanku. Maka Allah kembalikan kekuatannya. Matanya kembali utuh, hidungnya kembali utuh, telinganya kembali utuh, tangan kakinya kembali utuh, dan kekuatannya pun kembali utuh, bahkan berlipat-lipat. Dan dengan dua tangannya masing-masing menarik dua gapura, amrulah kerajaan istana yang begitu besar, menjatuhi rajanya, menjatuhi bala tentaranya, dan juga istrinya yang tadinya sudah senang mendapatkan banyak fasilitas, akhirnya sia-sia, meninggal juga semuanya. Satu-satunya orang yang selamat hanyalah Sam'un al-Ghusi. Maka dalam kesendiriannya Sam'un ini bersumpah, demi Allah, aku akan beribadah malam, akan sholat malam selama 1000 bulan. Siang harinya aku akan berpuasa selama 1000 bulan. Dan dalam kisah selanjutnya, walhasil Sam'un al-Ghusi berhasil menunaikan sumpahnya. Demikian kisah tentang Sam'un al-Ghusi yang disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat setelah tadarus di dalam masjid. Mendengar kisah ini, sahabat yang berada di sebelah kanan ramai-ramai, ya Rasulullah, saya ingin seperti Sam'un, saya ingin ibadah malam, saya ingin sholat malam selama 1000 bulan. Yang sebelah kiri juga, ya Rasulullah, saya ingin seperti Sam'un, saya ingin puasa selama 1000 bulan. Lalu Rasul terdiam. Dan dalam diamnya Allah menurunkan firman-Nya. Quran surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Kata Nabi, wahai sahabatku, tidak usah ibadah malam, sholat malam 1000 bulan tidak usah. Tidak usah puasa tiap hari selama 1000 bulan. Cukup mendapatkan satu malam Lailatul Qadar saja, itu lebih mulia daripada sholat 1000 bulan, lebih mulia daripada puasa selama 1000 bulan. Dan inilah hadirin sekalian asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya Quran surat Al-Qadar 5 ayat yang menjelaskan sekaligus memberikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan satu malam yang mulia, satu malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan di sisa akhir Ramadan ini kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati Allah, kabarnya Nabi memberikan rahasia turunnya malam Lailatul Qadar di malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Tapi jangan diterima mentah-mentah, karena perbedaan waktu antara hitungan langit dan bumi beda, hitungan tahun cahaya dengan tahun dunia beda. Seperti hujan yang turun sekarang bisa jadi sudah turun sejak lama, cuma baru sampai di bumi hari ini. Begitu pula dengan Lailatul Qadar,
bisa jadi sudah turun sejak tanggal 1, entah jatuh ke buminya kapan. Maka cara yang paling aman adalah rajin beribadah setiap hari, tidak terpanjang pada tanggal-tanggal ganjil. Karena kalau terpanjang pada tanggal-tanggal ganjil, nanti genapnya malas. Apalagi merasa sudah mendapatkan kekuatan, nanti malas. Anggap saja setiap hari akan turun malam Lailatul Qadar. Di mana sumbernya sampai ke bumi, cara yang ditemu adalah 30 miliar tahun. Dan kita ambil bilangan 30-nya atau 30 hari. Berarti setiap hari bisa saja turun malam Lailatul Qadar. Mari kita sambut malam itu dengan bersama-sama, dengan keluarga, dengan istri, dengan anak, dan banyak-banyak berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa hadimul lahzat wa qadiyus sahwat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.